Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Allahumma Muhammad shalli wa sallim barik wa ala alaih. alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat Usamah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan Ustaz Amir, luar biasa, Alhamdulillah sehat Pak alhamdulillah, Isa. luar biasa. Masya Allah, Masih barakallah. setia menemani kita di Jingga, ngaji bareng keluarga bersama SIT Usamah Yayasan Ribatul Ukhuwah. Seperti biasa, insya Allah di Ramadan yang kesekian hari ini ya, boleh jadi mungkin ada perbedaan perhitungan, boleh jadi sama, boleh jadi ada perbedaan. Eh, Tentunya kita saling menghormati Ustaz ya. Ya, Eh, kita masih membahas terkait dengan pendidikan akil balik. Eh, dan kita masih menjadikan buku Ustadz Adriano Rusfi sebagai rujukan, meskipun kemudian dalam pembahasannya tentu tidak serta-merta seluruh apa yang beliau sampaikan kita sampaikan juga di sini. Dan ada beberapa hal yang kemudian tentu ini akan menjadi versi uh, jingga yang kemudian pada saat kali ini narasumbernya adalah Ustadz Amiruddin Elsi. bismillah. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bab pertama, keremajaan sebagai situasi yang perlu disikapi dalam sebuah peradaban. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsep akil balik. Yang pekan kemarin kita membahas terkait dengan prakondisi akil balik. Artinya hal-hal apa yang kemudian perlu dipersiapkan oleh orang tua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin keempat terkait dengan pengendalian akil balik. Pengendalian balik, ya. Pengendalian balik, karena nanti kita akan masuk ke bab kelima di akselerasi akil. Jadi di bab keempat ini kita akan membahas terkait dengan pengendalian balik. Seperti biasa, kita awali dari pengantar Ustadz Amiruddin Elsi. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Isa. Ayah bunda sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, kita niatkan untuk belajar bersama dan memperbaiki beberapa pemahaman yang selama ini mungkin kurang tepat. Dan mudah-mudahan itu menjadi keberkahan bagi kita dan keluarga. Amin. Dalam mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik. Tentang pengendalian baligh. Jadi sebagaimana yang pernah kita pahami mengenai definisi baligh itu apa, akil itu apa. Baligh kan diantara pengertiannya kematangan fisik, kematangan nafsu, ya biologis. Kalau akil, kematangan berpikir. Maka kalau baligh itu sudah tercapai, memang perlu ada pengendaliannya juga supaya tidak kebablasan dan tidak digunakan pada hal-hal yang tidak semestinya. Kita mengawali pembahasan ini mungkin dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, latarkabunna tobakon an tobak. Sungguh kalian akan melalui tahapan demi tahapan, fase demi fase. Di surat Al-Insyiqaq itu ya. Latarkabunna tobakon an tobak. Sungguh kalian akan melewati tahapan-tahapan. Ini berarti perlu dipahami. Tahapan pertama, tahapan kedua itu akan ada perbedaan-perbedaannya. Yang lebih jelas sebenarnya hadis Nabi yang sangat populer ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Yang artinya selama ini seringnya kita menerjemahkan dengan setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian kata-kata fa'abawahu itu diterjemahkan maka kedua orang tuanya lah. Padahal itu berasal dari kata-kata abun. Abun Mas Isa paham ya? Bapak. Ya? Bapak. Itu menggunakan bukan fa'ummawahu, maka dua ibunya enggak. Tapi fa'abawahu, dua bapaknya. Bahkan dalam buku itu penulis menerjemahkannya maka bapaknya lah. Bukan kedua orang tuanya, diterjemahkannya maka bapaknya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Intinya dominannya bapak. Nah, berarti ini kan mengingatkan kita pada sesi yang terdahulu bahwa
bapaknya lah yang lebih berperan dominan. Makanya juga dalam syariat Islam itu seorang laki-laki muslim mukmin diperbolehkan menikah dengan seorang wanita dari ahli kitab. Wanitanya ahli kitab, laki-lakinya muslim, kalau masih ada ahli kitab itu diperbolehkan. Mengapa? Karena tidak terlalu khawatir kalau nanti anaknya lahir yang lebih dominan memberikan pendidikan bukan ibunya, tapi harusnya bapaknya. Se-ekstrim itu. Ya, Meskipun mudah-mudahan kita juga tetap mencarikan pasangan anak-anak kita tentunya muslimah juga begitu ya. Ini kan tadi kita sampaikan secara hukumnya diperbolehkan. Betul. Walaupun sekarang Kenapa ahli begitu kitab ya? juga belum tentu ada ahli kitab zaman sekarang. Iya. Nah, apa namanya? Tadi disampaikan dalam Al-Insyiqaq tadi, latarkabunna tabaqan an tabaq. Iya. Nah, itu sepertinya memang ada tahapan-tahapan pembagian tahapan-tahapan balighnya itu ya, secara biologisnya gitu. Itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih Pak Isa, tegas dan memperjelas ya. Banyak di antara pemerhati masalah perkembangan anak yang menyampaikan mungkin kalau usia dibagi itu dari 0 tahun baru lahir sampai ke usia 7 tahun. Kemudian berikutnya dari 7 tahun sampai ke usia 15 tahun. Itu usia yang pertama tadi 0 sampai 7. Pemberlakuan anaknya, anak itu kita berlakukan seperti raja, seperti bos. Tapi jangan melebihi raja atau bos. Kalau di atasnya raja mungkin menjadi Tuhan. Ini bahaya. Berarti orang tua dan para guru di lingkungan anak yang usia 0 sampai 7 tahun itu mestinya memperlakukan anak sebagai raja dan bos, berarti guru itu sebagai pelayan yang melayani anak. Kalau berlebihan menjadikan anak sebagai Tuhan, nanti orang tua atau gurunya menjadi budak. Ini nggak benar. Kalau sampai menjadi budak itu nggak benar. Tapi menjadi raja berarti melayani. Tahapan pertama 0 sampai 7 tahun. Tahapan kedua dari 7 sampai 12 tahun. Sebenarnya sampai 15 tahun. Sebenarnya sampai 12 tahun sudah banyak yang mengalami usia balik. Tapi kadang-kadang ada tenggang waktunya. Makanya para ulama 4 madhab itu sepakat kebalighan seseorang itu paling lambat di usia 15 tahun. Jadi kalau ada anak usia 15 tahun, meskipun belum mengalami mimpi basah, belum mengalami masa menstruasi misalnya, itu sudah ada kewajiban. Sudah dianggap mukallaf. Itu tahapannya. Nanti tahapan berikutnya dari usia 15 tahun sampai 40 tahun. Itu usia dewasa atau usia yang lebih tepatnya ya mukallaf itu. Sudah mukallaf betul. Kewajiban agama, dan dia sudah siap menghadapi berbagai macam. Mukallaf itu kan berarti beban ya, sudah siap menanggung beban syariat, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, dan beban kehidupan. Betul nggak? Ada beban kehidupan ya Pak Isa ya? Iya, seperti kemarin di bab sebelumnya disebutkan. Sudah disampaikan juga. Apa namanya Ustaz? Tadi kalau 0 sampai 7 seperti raja. Ya, pemberlakuannya. Kemudian 7 sampai 15 seperti apa, Ustaz? Oh iya, tadi belum disebutkan. Tahapan keduanya itu dianggap seperti tawanan ya. Nah, seperti tawanan artinya sudah boleh diberlakukan antara pemberian reward and punishment. Ketika anak minta sesuatu, boleh disyaratkan bisa ini dulu apa enggak gitu. Itu tidak langsung dipenuhi. Kalau artinya tadi sudah mulai diterapkan aturan-aturan. Ya, dan dicontohkan juga misalnya bagus juga. Beliau penulis buku ini ketika menyaksikan di sebuah sekolahan anak usia 4 SD dengan sengaja itu melempar sepatunya ke lampu sampai lampunya pecah itu dilempar sampai lampunya pecah. Maka beberapa anak yang nonton banyak. Ada yang seusia dengan dia yaitu sama-sama kelas 4, ada yang kakak kelas 5 dan kelas 6. Itu dipanggil semua oleh penulis Pak Adriana Rusfi ini. Kemudian semuanya diberikan konsekuensi. Yang memecahkan dengan sepatunya harus mengganti 80%. Kerugian lampu itu 80% dia yang mengganti. Kemudian teman-teman yang seangkatan karena membiarkan rombongan beberapa orang itu harus diberikan kewajiban menanggung 10%. Sisa yang 10% itu kakaknya. Kakak kelasnya yang hanya ada 1 orang tapi diam saja. Harusnya kakak kelas kan ada kewajiban
mengingatkan, mendampingi. Itu contoh ya, contoh dalam salah satu Artinya sudah gambaran, ada sudah konsekuensi ada konsekuensi. yang Itu mungkin diterapkan gitu awalnya ya. kan orang tuanya protes, anak saya nggak ikut lempar Mmm, lampu, tapi kenapa ikut tanggung jawab? mhm mhm Dijelaskan. mhm Ini sebagai gambaran mhm, bahwa tanggung jawab sosial itu ada betul betul. ketika membiarkan. Mhm. Harusnya kan dia melarang, mengingatkan, begitu Dan kira-kira. ketika ada proses demikian tentunya orang tua jangan baper Ustaz ya? Nah, Nah, ini makanya kan tadi kemarin sudah heeh, kita sampaikan iya, juga, yang perlu diwawancarai ketika penerimaan murid baru bukan hanya anaknya, santrinya, bukan iya, hanya anaknya saja, tapi siswanya, orang iya, tuanya. orang tuanya. Bahkan ekstrimnya kalau orang tuanya kelihatannya nggak siap, itu udah pasti anaknya nggak diterima. Itu di sekolahan yang lain sudah ada yang begitu. Oke, baik Ustaz, apa namanya, kalau kemudian tadi saya, sedikit mengulik di jangan sampai anak itu melebihi posisi raja itu di usia 0 itu, Tuhan tadi. posisi Tuhan itu. Iya. Saya pernah, mendengar satu kajian Ustaz, eee, kalau kemudian anak, istri itu ibarat Tuhan itu, dituhankan itu, sampai-sampai kemudian mengendalikan ayahnya. Hmm. Misalkan anak, di usia-usia tersebut meminta handphone, Iya. kemudian si ayah, tidak mampu membelikan handphone itu, Hmm. sampai si ayah Bahkan, berbuat oh, sesuatu yang kriminal lah misalnya. begitu, kriminal. Itu berarti maksudnya seperti itu mungkin Ustaz ya? Boleh jadi menjadi salah Mhm satu mhm mhm. contohnya. Posisi anak itu sampai kemudian betul-betul Hmm. mengendalikan. Iya. Jangan sampai kemudian orang tua dikendalikan anaknya seperti itu gitu ya? Iya. Jadi tidak semua keinginan anak dipenuhi. Mhm mhm mhm. Oke, tadi kalau usia masih 7 tahun melayani. Mhm Tapi mhm. ketika ada hal yang secara fitrahnya orang tua itu ini nggak Betul layak, betul betul. Akan masih mencelakai akan si anak. mencelakai Iya anak dan iya. sebagainya. Mhm Itu harus mhm. berani mengatakan Mhm. tidak dan Mhm. dialihkan ke yang lain. Betul Karena betul sudah betul. kemaslahatannya sudah jelas. Betul Minta betul. HP pun harus ada perjanjian yang jelas. Usia, Aturan-aturan. batasan usia Betul juga, betul. kemudian perjanjian yang jelas, Mhm mhm. misalnya tidak boleh di-password dan Mmm. sebagainya. Ini kan Mhm mhm. beberapa kasus yang terjadi di Durasinya juga. masyarakat, durasi menggunakan Mhm. HP-nya Mhm. itu Mhm mhm mhm. sebagian besar karena adanya kebebasan dalam Betul. menggunakan HP. Mhm. Dan para motivator, para pelaku parenting itu kaget. Orang tua pada konsultasi tentang kenakalan anak, ke tidak terbatasan, pokoknya kebablasannya anak dalam menggunakan HP, Mhm. padahal siapa yang ngasih HP itu kata Nah, itu dia. orang tuanya Heeh, sendiri. iya iya. Tapi begitu kebablasan, itu penting. Salah satu Iya. contoh bahwa anak tidak boleh dianggap sebagai Tuhan Mhm di mhm usia mhm mhm. berapapun, paling pelayan tadi, Ya. bos. Melayani itu kan berarti memang memberikan yang terbaik. Iya, Ah, eee, kemudian di usia yang, setelah 14 tahun, nah ini setelah 15 tahun, artinya mhm, setelah, balik, iya. setelah dianggap balik, itu kira-kira apa saja Ustaz yang perlu di Berarti usia mhm, 15 sampai 40 40 ya. itu Maka fase-fase. dianggap 40 tahun itu usia pemuda akhir ya. Mmm, Setelah 41 mungkin sudah bukan pemuda lagi. mhm mhm Pemuda tadi kalau kata-kata yang lebih dipakai kan pemuda bukan mhm, remaja. mhm Konotasinya lebih lebih positif. mhm Tadi kalau sudah usia 15 tahun itu berarti anak mestinya sudah siap berprestasi dan menanggung beban kehidupan. mhm Makanya diharapkan ya sudah mulai ada latihan-latihan. mhm, kompetensi, Ya, skill, misalnya kebetulan orang tuanya itu punya usaha dagang, buat mhm, roti, buat mhm minuman apa sesuatu, mhm, itu bisa saja menawarkan ke anaknya, bisa nggak kamu jualan ini di sekolahan? mhm Izin dulu kepada gurunya, bawa ke mhm sekolahan, nanti ada keuntungan buat kamu. Itu mhm bisa ditanamkan dari sejak sebelum usia 15 tahun. mhm Nanti kalau itu sudah dibiasakan, insya Allah ketika anak sudah usia 15 tahun, kemandiriannya mhm sudah semakin teruji dan sudah semakin siap. mhm Kalau mhm bahasa agamanya itu usia taklif dan matangnya balik ya di usia 40 tahun. Makanya kita mhm, mengamati Rasul Nabi Muhammad sallallahu SAW alaihi wasallam, diangkat menjadi Rasul di usia 40 40 tahun, tahun. Artinya mmm, ketika 15 tahun itu sudah matang, sudah ada buahnya, tapi mungkin masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan. Artinya mhm jangan terlalu buru-buru juga. mhm Nah, harapan kita ke depan itu termasuk dari keluarga besar SIT Usama, itu mhm anak sudah paham di usia 15 tahun itu
dia proyeksi mau jadi pemimpin, apakah mau jadi pengusaha, ataukah mau jadi ulama. Katakanlah misalnya 3 pilihan itu. Misalkan. Pemimpin kan bisa di level Macam-macam. manapun. Pengusaha dalam bidang apapun. Dan ulama dalam kefakihan di Apapun. bidang ilmu apapun. Itu mudah-mudahan dari sekolahan dan juga dari orang tua sudah bisa menanamkan, dan anaknya pun sudah pede. Saya itu calon ulama, saya itu arahnya sudah jelas obsesinya gitu sudah ya. seperti itu. Itu di usia 15 sampai 40 tahun mestinya sudah matang. Jangan sampai ada penelitian yang tulis juga dalam buku ini. Di mahasiswa IPB kalau nggak salah, IPB atau ITB saya nggak lupa. Pokoknya Salah satu kampus lah ya. salah satu kampus itu disebutkan ternyata 73% lulusan kampus itu merasa bidang ilmu yang dia pelajari nggak sesuai dengan fitrahnya. 73%. Setelah dia lulus sudah menjadi sarjana di bidang apa, kemudian ada mungkin survei atau penelitian, mereka tinggi sekali tingkat tidak kesesuaiannya. Itu berarti kan ada hal yang kurang disiapkan sejak awal. Ketidakpahaman, Iya. keterpaksaan. Iya. Akhirnya banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang dipelajari dari awal. Betul. Luar biasa Ustaz. Jadi ketika fase-fase itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi disebutkan bahwa kita akan melalui fase-fase itu, maka fase-fase itu memang harus dilalui dengan ilmu, Ustaz. Dengan ilmu, dengan pendampingan, dengan yang sangat penting juga sabar itu. Nah, Masya Allah. Kesabaran itu yang luar biasa. Dan jangan lupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus, betul sekali. Ya, tentunya untuk apa? Karena anak itu amanah, Ustaz ya. Betul. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah taala, begitu banyak hal yang kemudian semestinya bisa kita eksplorasi, bisa kita perdalam dalam contoh-contoh kasus, karena memang pembahasan ini akan lebih menarik ketika ada contoh-contoh lebih banyak ya contoh-contoh kasusnya. Tapi karena keterbatasan waktu, maka di sesi yang keempat ini terkait dengan pengendalian balik, secara umum poin-poin utamanya sudah disampaikan oleh Ustaz Amiruddin LC, bahwa setiap anak itu ada, setiap manusia itu akan mengalami fase-fasenya. Kemudian anak itu dilahirkan secara fitrah, tentunya kemudian tidak kosong betulan ya, Iya, betul. Tidak betul-betul Iya, kosong. bukan kertas putih, anggapan itu kurang tepat ya. Karena anak itu sudah ada fitrahnya. Ada fitrahnya. Dan fitrah itu yang kemudian perlu kita kembangkan sesuai dengan fase-fase yang ada. Sebenarnya dari beberapa fase itu sedikit menambahkan ya Pak Isa ya. Dari beberapa fase itu ada yang dianggap sebagai fase yang paling urgent, fase yang paling emas. Ya tadi di usia anak-anak itu. Maka ketika ada kenakalan remaja, ada penyimpangan-penyimpangan, itu jangan langsung disalahkan di usia mereka yang menyimpang pada tadi. saat itu. Mungkin di waktu kecilnya Dulunya tadi. seperti apa? Dulunya seperti apa? Karena fase emasnya itu di usia 0 sampai 7 tahun, maksimalnya sampai 12 tahun itu menjadi perhatian kita. Justru itu hal yang paling mendasar. Syukran jazakallah Ustaz. Mohon maaf ini karena waktu terbatas. Terima kasih. Insya Allah kita akan sambung di episode terakhir Ustaz, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah kepada jazakallah Ustaz Amiruddin LC yang telah menjadi pengantar kita ya, narasumber di kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan sambung ke pekan depan di episode terakhir terkait dengan akselerasi akil. Insya Allah kita akan bahas itu. Kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan qiyam kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.